berikan syuhada reda. Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan. Kadang jadi fitnah, apalagi berebut adzan, apalagi melamar kerja jadi muadzin. Nah itu udah sembarangan, tidak sesuai dengan asal usul. Wa minhum man alihiyatahu. Jenggot kalau tadi halqahu. Nah, ini alid ya. Halqahu itu ini ya, iya ya, apa namanya ini? Tikoro, tenggorokan, iya, halqahu itu, hulkum ya. Jadi yang melihat tenggorokan itu jadi bagus adanya, jadi benar nih, bagus adanya, pemberi nasihat, wah itu. Dan di antara mereka ada yang melihat jenggotnya Nur Muhammad, fasara mujahidan fi sabilillah, menjadi seorang mujahid fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah. Pantesan banyak yang suka jihad dan berjenggot ya. Sejarahnya. Wa minhum man ra'a unuqahu, di antara mereka ada yang melihat pundaknya Rasul. Fasara tajiran, dia tukang dagang. Tukang dagang itu ada sejarahnya juga. Pundaknya Rasul tukang mikul ya, tukang mikul. Wa minhum man ra'a adudai, di antara mereka ada yang melihat tangannya. Fasara farisan wasyafan, maka dia akan menjadi seorang yang jago dalam berkuda dan jago dalam memainkan pedang. Wa minhum man ra'a adudahu al-aymana, di antara mereka ada yang melihat tangan yang kanannya. Fasara hujaman, maka dia jadi tukang bekam. Itu, tukang bekam itu ya. Wa minhum man ra'a adudahu al-aisar fasara jahilan, di antara mereka ada yang melihat tangan Nur Muhammad yang kiri, maka dia akan menjadi bodoh. Jadi orang bodoh itu ada ininya, asal usulnya, nggak bisa dibuat pintar seolah-olah seperti itu. Ini sudah asal usul. Kalau tidak ada yang bodoh, siapa yang pintar? Kalau pintar semua, siapa yang jadi murid? Kalau pintar semua, ya jadi presiden semua mungkin. Justru yang bodoh itu identiknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu orang pintar, kan gitu. Karena jarang sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang yang terhitung gajinya kecil lah. Saya lihat gajinya supaya tidak ada kesan meledek profesi. Yang gajinya kecil itu sesuai dengan kadar kepintarannya, dan mereka itu bermanfaat untuk umat gitu. Misalkan seorang pembantu itu bermanfaat untuk umat. Sekiranya dia pintar, mungkin tidak jadi pembantu dan tidak ada yang membantu gitu. Maka Allah ciptakan kadar akal orang lemah itu untuk dimanfaatkan sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Jadi ini sebetulnya masih panjang, saya singkat saja sebagai asal usul yang harus kita ketahui. Jadi para hadirin sekalian, bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah asal usulnya. Maka dalam berbangsa dan bernegara ini akan harmonis, akan tetap menjalin persatuan dan kesatuan jika semuanya mengetahui asal usul. Dan semua orang tidak serakah atas profesi. Tadi seorang pedagang itu diciptakan asal usulnya karena melihat pundaknya Nur Muhammad. Maka seorang pedagang itu ya jangan jadi profesi yang lain, teruslah berdagang, jadilah orang yang kaya, jadilah yang dermawan supaya nanti bisa menolong agama. Seorang yang berprofesi teruslah di situ, istiqomahlah, jagalah keahlian, itu sibghatullah.
itu karakter, tabiat, bawaan yang sudah Allah berikan supaya dimangkatkan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak ada keserakahan profesi. Sudah bisa mau ya. Nah, sudah jadi di bawah ini ada penyanyi juga, artis juga. Ini ada asal usulnya gitu. Maka tidak mungkin artis jadi ulama, jadi ajengan ya. Tiba-tiba langsung viral artis itu beda asal usulnya. Maka kalau keluar di asal usul itu ya ini udah menyalahi, tidak akan kuat, pasti tumbang. Tidak punya akal, tidak punya asal usul, pasti tumbang. Maka supaya selamat, mari kita mengenal diri kita, asal usul kita, karakter yang pas sebetulnya buat kita itu apa. Meskipun kita tidak bisa melihat dulu itu, ya, apa yang kita lihat ya, apa kepalanya, apa hidungnya atau apanya, kita tidak bisa mengenal hal itu dengan tanpa melakukan tirakat, tanpa melakukan bimbingan dari guru-guru yang sudah mursyid, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita hanya lebih jujur terhadap potensi kita sendiri gitu. Kita tidak iri dengan profesi orang lain, kita lebih mengenal sejatinya kita. Apa sebetulnya kemampuan diri kita tanpa membandingkan dengan yang lain. Orang lain hebat penghasilannya, dengan usaha kita ikut-ikutan, padahal belum tentu pas dengan kita. Gitu. Jadi di sini semua manusia sudah ada garisnya. Marilah bersama-sama berjalan pada garisnya. Insya Allah adil, tidak akan berebut kekuasaan. Jadi presiden juga tidak akan berebut. Gitu. Kalau yang tidak ada garisnya itu susah. Tidak ada garis. Seperti ada istilah ini turunan raja ini darah biru ini. Darah biru itu dari mana asal usulnya? Gitu ya. Apakah ada darah biru? Itu kan dari saluran darah yang ada di dalam, tidak di permukaan, lebih dalam gitu. Lebih dalam. Jadi tidak mudah tertembus oleh sinar matahari, karena warna darah itu sebetulnya diambil oleh kulit, yang mana kulit itu tersinari oleh matahari. Memang matahari kalau dilihat secara ini seperti putih, tapi menurut ahli fisika ternyata ada warna yang lebih menonjol di antara warna matahari, itu merah. Merah itu lebih jauh jangkauannya, sehingga yang lebih dominan masuk ke kulit itu warna merah. Nah, jika saluran darah atau apa istilahnya itunya lebih di permukaan, maka mudah mempengaruhi darah menjadi merah, gitu ya. Nah, mudah mempengaruhi darah menjadi merah. Kalau si selnya itu lebih dalam, itu akan berwarna biru, sehingga ada istilah darah biru meskipun darahnya tetap merah gitu. Karena meskipun biru tapi tetap sel darahnya itu tetap menerima cahaya merah dominannya, seperti itu. Maka darah tetap merah tapi istilahnya darah biru. Nah, itu sudah ada apanya? Sudah ada garisnya itu. Itu garis darah biru itu. Kemudian ini garis pemimpin, ini garis kepala negara, kepala pemerintahan, itu sudah ada garisnya. Nah, kita tidak boleh terlalu berambisi, tidak boleh berambisi untuk keluar dari asal usul kita. Maka Allah berfirman, huwal awwal, dialah yang awal. Memulailah dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, kafa binafsika alika yauma hasiba. Nanti yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat juga tentang diri kita. Dengan diri kita yang akan menghisabnya itu diri. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi diri yang akan bercerita.
Maka mulailah dari diri. Mulailah dari diri. Sehingga perintah Allah yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu ada isyarat makna bahwa kita harus mendahulukan membaca tentang diri. Bahwa diri diciptakan dari segumpal darah, min alaqah, ya. Nah, alaqah kemudian dari jadi apa? Mudghah. Nah, itu tahapan tentang diri. Jadi bacalah diri dengan membaca nama Tuhanmu, Bismi Rabbika. Itulah ayat yang pertama kali turun, dan kemudian Bismi Rabbika itu karena memang sudah diketahui bahwa namanya Allah, maka disusunlah dalam Fatihah ayat yang pertama kali kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua-duanya ada kesinambungan. Mana dulu yang mau kita kaji, apakah al-alaq dulu, Iqra dulu yang ada Bismi Rabbika, atau Fatihah dulu yang ada Bismillahnya? Itu sama saja gitu ya. Intinya mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya membaca di lisan, tapi meyakini bahwa kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas kita. Kemudian ketika merasa bersama Allah, apa yang harus dilakukan? Baca tentang diri. Baca tentang diri. Sebetulnya potensi diri apa? Diri dari mana? Itu dari mana itu? Bicara awal itu, ya. Asal usul diri itu yang diperintahkan oleh Allah. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu artinya perintah Allah untuk mengenal asal usul diri. Setelah al-alaq turun berbulan-bulan, baru turun ayat yang lain. Artinya perintah mengkaji diri itu lama. Tidak langsung ada perintah yang lain-lain. Kaji diri butuh proses. Gitu. Apalagi oleh kita yang bodoh, tidak cerdas, gitu. Tidak patonah seperti Rasul. Tidak jujur, gitu ya. Bagaimana kita mau mengenal diri sementara kita banyak tertarik dengan yang lain, gitu. Gitu ya. Kadang orang itu ada yang malas melihat wajahnya sendiri. Karena apa? Jelek. Inginnya melihat wajah orang lain. Maka dia itu susah untuk mawas diri. Bercermin malu. Melihat diri juga malu. Gitu. Atau kadang orang itu tertarik dengan orang yang tinggi dan tidak menerima dirinya yang pendek. Maka dia itu susah untuk mawas diri. Untuk memulai dari diri. Karena dia tidak menerima. Inginnya seperti orang lain yang begini begitu. Maka ibda binafsik, mulai dari diri, bacalah tentang diri dengan menyebut asma Allah, insya Allah, gitu ya. Ini adalah permulaan yang baik. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan siapa yang mengenal dirinya nanti akan mengenal Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Enggak. Masih ada waktu? Sambungan dari awal itu akhir. Tidak langsung huwal awalu wa dohir, tidak. Atau huwal awalu wal batin, tidak. Tapi huwal awalu akhir. Artinya kita harus melihat dari mana dan kemana. Itu tahap awal. Ya, dari mana dan kemana. Tadi kita sudah mengkaji dari mana kita. Dari mana kita. Ya, dan landasan kita dalam berbuat. Karena apa? Tadi ada alasan bahwa wahibu an u'rafa, aku ingin dikenal menurut Allah.
maka landasan kita karena Allah, karena ingin mengenalkan Allah. Yang selanjutnya, kita tadi telah mengenal dari mana kita, yaitu dari Nur Muhammad. Maka semuanya adalah sama, semuanya diciptakan dari kemuliaan, dari sesuatu yang mulia. Maka seorang yang bijaksana, yang mengenal sejarah, asal usul, dia itu akan memuliakan semua makhluk-makhluk Allah. Karena memuliakan makhluk Allah itu sama dengan memuliakan Allah. Karena semua adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghinakan makhluk Allah, nanti tidak akan terbaca ayat-ayat Allah di dalamnya. Karena kita diciptakan dari satu nur yang sama, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, tembusan setelah awal ini, kajian awal ini juga langsung menembus ke akhir. Kita bisa membuka tafsir Yasin. Di tafsir Yasin itu ada syarah yang menjelaskan di akhirat nanti ya. Ketika manusia datang berkelompok-kelompok, zumaro, itu dikaitkan dengan azumar, orang yang berkelompok-kelompok di akhirat nanti. Nah, ketika siapa yang yang menjadi pimpinan para rasul, maka Nabi Muhammad ngacung, lalu Allah memberikan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mengikutilah para nabi, karena tadi para nabi itu diciptakan serumpun, ya, asal usulnya langsung dari siapa? Dari nurnya Muhammad. Maka dikelompokkan oleh Allah sesuai dengan asal usulnya. Nah, kemudian, siapa yang termasuk as-sabiqunal awwalun? Ngacunglah Abu Bakar. Ini sesuai dengan sejarah awal nih. Muhammad, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini di akhirnya pun endingnya seperti itu. Siapa yang termasuk as-sabiqunal awwal? Langsung ngacung Abu Bakar, dikasih bendera, maka orang-orang yang setipe dengan Abu Bakar itu masuk satu kelompok situ. Mukminin umat Muhammad mukmin dan setipe dengan Abu Bakar. Yang bagaimana yang as-siddiq, yang dipercaya dan mudah percaya kepada orang lain. Dia secara pribadinya terpercaya dan juga bisa percaya kepada Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang di luar irasional seperti apa peristiwa Isra Mi'raj. Yang paling pertama percaya itu as-siddiq Abu Bakar. Maka jika ada di antara kita yang orangnya terpercaya dan mudah percaya sama gai dalam artian mudah iman terhadap agama, maka itu termasuk kelompok Abu Bakar as-Siddiq di akhirat nanti. Kemudian ditanya pula oleh Allah, siapa yang termasuk ahli amar ma'ruf nahi munkar? Abu Bakar, Umar ya, kedua Umar. Amar ma'ruf nahi munkar, maka ngacunglah siapa? Khalifah Umar. Dia dikasih bendera, maka orang-orang yang setipe dengan Khalifah Umar, yang tukang ahli amar ma'ruf nahi munkar, itu dikelompokkan di sana. Kemudian siapa yang ahli sedekah, nah, maka ngacunglah Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, maka dikasih bendera, maka ahli sedekah itu akan serumpun dengannya, siapapun ya, ahli sedekah di akhir zaman. Kemudian siapa yang yang nyufi ya, ahli tasawuf, yang ngewali ya, maka ngacunglah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka dikasih bendera. Dan orang-orang yang setipe dengan Sayyidina Ali, yang hobinya ngewali ya bukannya hobi ya, yang sudah digariskan oleh Allah menjadi wali, maka akan sekelompok dengan itu. Jadi manusia itu di alam dunia itu sudah dikapling-kapling dari sekarang. Coba sekarang di sini ada yang kelompok anu bahkan sampai profesi pun ada grupnya, grup WA tukang pedagang, ya. Honorer ya.
honorer, ahli politik, grup-grupnya ini Zumaro di alam dunia ini. Ahli apa lagi? Banyaklah grup-grup gitu. Sementara dunia mazhatu akhirah, dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Sekarang kita mau masuk ke kelompok mana? Di akhirat nanti mau masuk sama siapa? Mau sama pedagang? Ya silakan, nanti juga ada pedagang. Asal masuknya ke kelompok Sayyidina Utsman. Dia pedagang yang ahli sodako, paling dermawan itu dari Pak Utsman. Nah, teruslah kelompok bisnis yang dibimbing, yang dibimbing oleh orang yang sampai kepada Allah. Seperti yang pas untuk bisnis ini menurut analisis sebagian orang, kalau mengikuti toriko supaya dibimbing sampai ke Allah, bisnisnya manfaat dan dia ketemu Allah, itu toriko sadiliyah gitu. Itu mudah karena ketika berdagang gitu. Jadi artinya torikohnya simple, tapi jadi masih bisa melakukan aktivitas perdagangan. Nanti pedagang pun ada pembimbingnya nanti seperti itu. Nanti kan para sahabat yang 4 itu dikasih jalur torikoh masing-masing supaya sampai kepada Allah. Maka ya kita cari kita ini sifatnya seperti apa, tadi membaca diri, lalu mengikuti torikohnya, pembimbingnya mau siapa supaya sampai kepada Allah. Seperti itu. Nah, kemudian ditanya lagi, cung siapa yang di akhirat ini? Cung siapa yang mati syahid? Maka Sayyidina Husain ya, Sayyidina Husain. Nah, yang pertama kali mati syahid dalam cerita itu. Maka dikasih bendera, lalu orang-orang yang sama-sama mati syahid masuk kelompok itu. Terakhir, cung siapa yang ahli istighfar? Maka Sayyidina Wahsy, sahabat Wahsy itu ngacung, dikasih bendera, maka orang-orang yang ahli istighfar masuk ke situ. Pertanyaannya, kita masuk ke kelompok mana? Saudagar kaya yang dermawan? Rasulullah. Rasulullah itu bendera para nabi, berat. Kelompok mana? As-sabiqunal awwalun. Susah percaya, kita itu banyak ragu. Nggak bisa. Apalagi kelompok mana? Tukang amar ma'ruf nahi munkar. Apakah ada sekarang kelompok yang tukang amar ma'ruf nahi munkar? Yang profesionalnya amar ma'ruf nahi munkar? Ada? Kalau ada, mudah-mudahan kelompok tersebut satu kelompok dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi indah kan ya? Beda-beda karakter, satu tujuan. Asalkan ada pembimbingnya yang sampai kepada Allah, insya Allah benar. Karena banyak yang judulnya amar ma'ruf nahi munkar, tapi pelaksananya menggunakan kekerasan. Radikal, tidak sesuai dengan aturan itu, tidak jadi bimbing. Orang-orang tersebut tidak dibimbing. Bukan santri-santri itu. Bukan santri-santri dalam artian orang yang dibimbing secara ini. Karena tipe-tipe tersebut ada ajaran syariatnya, syariat untuk amar ma'ruf nahi munkar itu begini, ada penjelasannya, ada kajiannya, kemudian ada torikohnya, gitu. Ya kalau sebatas menurut saya ini harus begini, ngarang kamu, gitu. Kata siapa yang ngajarin caranya seperti itu? Jadi harus ada pembimbingnya. Hadirin rahimakumullah. Ini baru 6. Tapi 6 yang akhir itu nyambung dengan 6 ketika asal mula penciptaan. Asal mula penciptaan di awal tadi. Cuman pada waktu yang di awal itu Allah, yang kelimanya Allah menciptakan bunga. Tapi di akhir itu Allah menciptakan yang mati syahid. Sayyidina Husain, apa hubungannya? Nah, bunga itu kan indah, tapi mudah berguguran. Nah, itu ada hubungan seperti itu. Kemudian beras. Nah, beras itu ada yang keenam di awal, dan yang terakhir itu
ahli istighfar. Apa hubungannya beras dengan ahli istighfar? Itu sebetulnya memiliki karakter yang sama. Istighfar itu kembali ya. Istighfar itu kembali kepada sunnatullah, kepada keharusan. Dan beras itu diantara satu sampel tanaman yang berputar, dibudidayakan berputar seperti itu. Nah, itu tergantung pemaknaan. Selanjutnya bahkan ada sebagian ulama memaknai bahwa sebetulnya di akhirat nanti kelompoknya itu bukan 6. Kan tadi baru 6 ya. Sebetulnya kelompok di akhirat itu banyak sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Jadi ada tukang puasa nanti. Ada tukang tahajud. Ada tukang mustaghfirina bil ashar. Ada tukang soimin, qaimin. Ada hafidhina furujahum wal hafidhat. Orang-orang yang menjaga pagi. Itu spesifikasi khusus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas mereka dikelompokkan gitu ya. Maka di akhirat pun akan dikelompokkan seperti itu. Nah, jadi hadirin sekalian, ketika kita sudah mengenal bahwa akhirnya nanti ada sebuah ada sebuah finish di mana kita dikelompokkan, maka kita tidak harus menyamakan menjadi satu kelompok. Biarkan berkelompok-kelompok sesuai dengan karakternya. Ya, yang sifatnya seperti Abu Bakar silakan berkelompok itu. Santri yang mau jadi santri Abu Bakar silakan. Yang menjadi santrinya Umar silakan nanti gitu. Ya. Kita tidak berebut santri, tidak berebut pengikut. Wah, ini terlalu banyak ini misalkan para pengikut kalau di kajiannya kiai-kiai yang di YouTube itu banyak followernya ya. Banyak yang like-nya dan sebagainya. Tidak harus risau seperti itu. Karena Allah telah menggariskan siapa yang akan menjadi ahlinya dan mana yang bukan jadi ahlinya. Nasib kita sudah ditentukan oleh Allah, rezeki kita, pengikut kita juga yang simpati, yang satu karakter dengan kita pun akan sama gitu. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Setelah mengenal barusan awal dan akhir, kita mengenal hikmah bahwa ada banyak perbedaan dan perbedaan itu berawal dari yang satu dan akan kembali ke yang satu. Memang di akhirat itu zumar, berkelompok-kelompok. Tapi dalam Anwarul Qudsiyah ya, fi ma'rifati qawaidi sufiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Kauhani mengatakan bahwa di akhir nanti ruh itu bersatu. Nah, di akhir nanti ruh itu bersatu. Ruh-ruh yang banyak kembali bersatu. Karena asalnya satu akan kembali ke satu. Huwal awal wal akhir. Huwal mubdi wal mu'id. Dialah yang memulai dan juga yang mengakhiri. Ya, semua kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadinya di nur yang sama, di ruh yang sama, satu ruh gitu ya. Dan nanti akan kembali kepada satu ruh pula. Jadi proses pengelompokan di alam itu memang terjadi seperti di alam kita. Ada profesi ini, profesi ini, profesi itu ya. Tapi tujuannya sama. Ketika semua sudah sama-sama pada titik tujuan yang sama, di akhirat pun seperti itu nanti. Awalnya dikelompokkan, ujungnya ruh kita ini sama. Ruh kita ini bersatu. Maka kesimpulannya seperti ini. Ada sebuah hikmah yang luar biasa. Pertama, asal usul penciptaan kita ini ketika kita melihat kepalanya, kita bakal jadi melihat telinganya bakal jadu dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Maka sebetulnya kita ini ada yang bertanya? Oh bukan.
disangka bertanya. Sebetulnya kita ini diciptakan ini asalnya dari satu dan memang hakikatnya satu tubuh. Mengapa dikatakan satu tubuh? Misalkan yang asalnya melihat kepala, dia akan menjadi kepala. Yang asalnya melihat kaki, ada orang yang melihat kaki nih. Dia jadi tukang jalan. Tukang jalan seksi humas lah. Awalnya di awal dulu penciptaan ruh kita itu dia itu melihat kakinya Nur Muhammad, maka dia akan menjadi seorang pejalan kaki, tukang kesana kemari. 2 menit lagi. Nah, maka dari situ kita bisa menemukan bahwa semuanya itu adalah organ yang sama. Maka dikatakan kita ini bagaikan satu tubuh. Al-muslimu lil muslimi kajasadil wahid. Satu memang seperti satu tubuh, bukan seperti dalam artian tidak tidak nyambung dengan hakikat gitu. Seperti ini memang karena kita melihatnya pakai apa? Pakai logika. Tapi kalau memang terus ditelusuri, memang hakikatnya satu tubuh gitu. Ada yang jadi telinganya, ada yang jadi matanya, pundaknya, dan sebagainya. Nah, dan itu semua prosesnya itu dikelompokkan oleh Allah menjadi profesi yang berbeda. Kalau kita misalkan serakah nih, yang seharusnya jadi kaki, ternyata kita juga ingin menjadi telinga. Ya apa jadinya? Kaki campur telinga. Di kaki ada telinga atau di telinga ada kaki. Gitu ya. Nah, itu sebuah kesalahan kalian tidak paham asal usul. Maka mudah-mudahan kajian kali ini ada banyak manfaatnya, dasar-dasar dari kita juga semakin kuat sehingga kita tidak salah arah. Dan karena sudah habis waktu, saya tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.